kasih. Perkenalkan, nama saya Edward Administer Marentek. Saya CPNS PBKRI angkatan 25, nomor urut 6, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait learning journey saya pada hari ini, tanggal 20 April 2022. Sesuai jadwal, pada hari ini kami menerima sinkronus terkait pendalaman dan pemahaman agenda 2, dan pada pembelajaran tadi bersama dengan Pak Joko Evansyah dari Widya Suara, pada hari ini kami membahas mengenai hasil diskusi kelompok, hasil tugas kelompok yang diberikan tanggal 19 kemarin, yaitu review film. Ada 2 kelompok dan ada 2 film. Film yang pertama untuk kelompok 3B atau kelompok yang kedua, mereka memilih film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Dari pemaparan kelompok tadi disebutkan bahwa film ini berkronologi di Desa Taluhu di Maluku, desa yang mayoritas penduduknya di bawah garis kemiskinan, masyarakatnya lumayan miskin, dan berfokus pada pemeran utama yaitu Sani Tawainela. Nah, ini film juga diangkat dari kisah nyata di mana Sani Tawainela ini adalah sosok yang ingin mengubah trauma-trauma yang dialami oleh anak-anak di desa Tawainela, Talehu, karena kan peperangan agama yang terjadi di daerah tersebut. Dia memilih untuk melatih anak-anak di daerah tersebut, di desa tersebut, agar kemudian mereka memiliki kegiatan aktivitas sehingga mereka perlahan-lahan bisa hilang atau lupa terhadap trauma-trauma peperangan di daerah mereka. Nah, nilai-nilai yang diangkat atau yang dipaparkan oleh kelompok 2 terkait film ini, bahwa Sani Tawainela ini sangat berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan ini ditunjukkan karena dia memberikan pelayanan atau pendidikan pelatihan bola tersebut tanpa memungut biaya, dan dia sangat-sangat memperhatikan anak-anaknya agar fokus mereka itu tidak teralihkan dari perang agama yang terjadi di Maluku ke sepak bola. Jadi pelayanannya sangat prima dan sangat berorientasi pada anak-anak atau pihak yang dia layani. Juga film ini memiliki nilai-nilai yang harmonis, di mana ada salah satu scene yang dijelaskan oleh kelompok 2 di Maluku ketika Sani sudah sukses mengantar anak-anak itu ke Jakarta untuk ikut lomba. Mereka sempat terjadi putus koneksi sehingga mereka harus bekerja sama masyarakat di daerah Talehu untuk bisa menyaksikan lanjutan pertandingan. Jadi tanpa memandang agama, suku di daerah tersebut, walaupun terjadi dalam keadaan bersitegang, mereka tetap kerjasama untuk mengembalikan jaringan sehingga mereka bisa tetap menyaksikan anak-anak mereka bertanding. Di sini juga nilai harmonis yang disinggung, yaitu ada scene yang menurut kelompok 2, yaitu ketika Sani akan berangkat ke Jakarta bersama anak-anak yang dia didik, namun biayanya masih kurang, sehingga mereka saling topang menopang untuk menanggulangi biaya yang kurang, mulai dari bruder, ustadz, dan semua pihak-pihak agama yang ada di desa tersebut saling topang menopang untuk membantu Sani sehingga mereka bisa sampai ke Jakarta. Jadi nilai yang bisa kita angkat di film ini yang menurut saya yaitu bagaimana Sani ini sangat berorientasi kepada pelayanan. Dia sangat mengutamakan anak-anaknya, bagaimana dia melayani anak-anak tersebut sehingga mereka bisa terlepas dari trauma mereka.
Nah, film yang kedua yaitu film yang kelompok kami bahas, yaitu film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi ini membahas terkait ketimpangan sosial, dalam hal ini ketimpangan pendidikan yang terjadi di Desa Gatong di Belitung, yang berfokus pada SD Muhammadiyah Gatong. Ini menceritakan 10 anak yang berada pada keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka hanya bisa bersekolah di sekolah SD Muhammadiyah ini, yang dimana sekolah SD Muhammadiyah ini sangat kekurangan fasilitas, sekolah yang sangat kekurangan fasilitas. Poin-poin penting dari film ini adalah ketika guru-guru yang tersisa di SD Muhammadiyah ini yang hanya berjumlah 3 orang, Ibu Mus, Pak Harfan, dan Pak Bakri. Ibu Mus ini sangat memiliki nilai untuk melayani murid-muridnya yang 10 orang ini, yang anak-anak ini, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah tersebut. Bagaimana juga nilai-nilai adaptif sangat ditunjukkan di film ini, dengan keterbatasan baik yang ditunjukkan oleh guru maupun yang ditunjukkan oleh murid, nilai-nilai adaptif. Bagaimana Ibu Mus menjahit pakaian untuk yang digunakan untuk lomba terakhir, lomba cerdas cermat di scene film ini. Mereka tidak berserah atau berpasrah dengan keadaan. Murid-murid pun juga berinovasi ketika akan mengikuti lomba 17 Agustus dan tidak memiliki biaya. Mereka berinovasi menggunakan sarana apa yang ada, yaitu menggunakan daun-daunan. Walaupun akhirnya mereka ada yang menunjukkan gatal-gatal, tapi ini menunjukkan bahwa murid-murid ini sangat memiliki nilai-nilai adaptif dalam diri mereka. Adapun nilai-nilai kolaboratif juga ditunjukkan dalam film ini, di mana anak-anak ini saling bekerja sama untuk mengikuti lomba-lomba yang ada, sehingga mereka bisa memenangi salah satu lomba, 2 lomba lebih tepatnya di film ini. Yang nilai yang sangat penting juga yang diangkat di film ini, yaitu bagaimana kita harus terus mengejar mimpi kita, mimpi dalam pendidikan maupun mimpi-mimpi kita yang lain. Jangan berserah diri atau berpasrah karena keadaan, namun percayalah ketika keinginan kita tekadkan dengan benar, akan diberikan jalan, dan kedepannya dengan tekad yang kuat tersebut, dengan kegigihan kita, niscaya akan membuahkan hasil seperti yang ditunjukkan Ikal akhirnya bisa berpendidikan lanjut ke Paris, walaupun dia awalnya hanya berada di daerah Gatong dengan kondisi keluarga yang kurang mampu. Demikian pemaparan dari saya untuk Learning Journey hari ini. Terima kasih. Selamat malam.